membawa perubahan di atas muka bumi ini, saudara pertama-tama harus mengalahkan ketergantunganmu terhadap mamon. Nggak boleh berpikir, oh pelayanan aja butuh duit pak, apalagi hidup sehari-hari. Kalau nggak ada duit nggak bisa hidup. Salah. Itu sistem dunia ini. Ada orang di sini. Salah satu wujud nyata masih adanya sistem dunia dalam hidup kita adalah kalau kita berpikir, kalau aku nggak ada duit, cilakaan. Nggak ada duit, nggak bisa hidup. Kalau saudara buka dompet, waduh, dompetnya kok intermittent fasting. Kurus ini. Kalau dibuka, ini cuma 2 lembar. Itu pun hijau keabu-abuan. Tahu dong duit apa itu? Pedang. Parah, pedang. Lalu saudara jadi khawatir. Artinya saudara masih membawa pola dunia ini dalam hidup. Ini yang harus dipotong dan dibuang. Yang setuju ngomong amin. Amin. Bahkan sebagai hamba Tuhan, saya mau tegaskan, tidak pada tempatnya saudara berpikir, kalau jemaatku sedikit, kalau jemaatku miskin, aku nggak bisa hidup. Siapa bilang? Yang panggil saudara pelayanan siapa? Tuhan. Artinya Tuhan yang berkewajiban. Amin. Setuju amin? Setuju. Yang menempatkan saudara melayani di tempat itu siapa? Tuhan. Bukan sinode toh? Bukan. Ini saya tanya enggak, yang nempatin saudara pelayanan di situ siapa? Tuhan. Yakin? Ya. Bukan sinode. Tuhan toh? Sebagian. Kalau yang menempatkan saudara pelayanan di sana, sinode. Ya sinode yang bertanggung jawab. Sinode yang tanggung jawab pelihara saudara. Tapi ketika saudara meyakini, engkau membangun dasar keyakinan, tidak. Yang menempatkan aku di sini adalah tangan Tuhan. Tuhan Yesus. Bilang harusnya. Harusnya Tuhan yang pelihara saudara. Tuhan yang pelihara saya. Kalau Tuhan tempatkan saudara pelayanan, Tuhan tahu alamatmu. Ya. Dan dia tidak mungkin salah kirim berkah. Amin. Setuju ya? Setuju. Tuhan suruh Elia setelah bernubuat tidak ada hujan, tidak ada embun, Tuhan suruh Elia pergi ke sungai Kerit, betul ya? Kalau Elia mikir, nah keciliwung aja, dia cuma ketemu sendal jepit, itu pun separuh. Nggak ada burung gagaknya, karena burung gagak perginya kemana? Ke sungai Kerit. Jadi ketika burung gagak nyampe di Kerit, nah kalau nggak ada orang, bawa lagi makanannya. Dimakan sendiri itu. Nah, saudara sibuk mancing di Ciliwung, ketemunya sendal separuh. Itulah yang sering kali terjadi. Karena saudara tidak meyakini, engkau tidak membangun dasar keyakinanmu. Ini loh, takaran imanmu tidak saudara bangun bahwa aku hidup dari firman Tuhan, bukan dari uang. Saya mau Bapak Ibu mulai membangun dasar keyakinan. Perhatikan ini. Alkitab bilang seperti ini, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya tidak ada jalur alternatif lain. Saudara pendeta juga harus hidup oleh iman. Pendeta dengan jemaat puluhan orang dan pendeta dengan jemaat puluhan ribu sama-sama harus hidup oleh iman. Harus. Amin. Saya ulangi, harus. Bukan karena jemaatnya sudah ribuan, wah, enteng aja sudah. Kalau itu yang terjadi, ini pendeta sudah mulai jatuh dari imannya, mulai bergantung pada uangnya, bukan lagi bergantung sama Tuhan. Kalau saudara kenal pendeta model kayak gitu, tolong kirimi rekaman hari ini. Ngomong sama itu pendeta, Pak, jangan kelamaan jatuhnya. Orangnya di sini. Bangun cepet-cepet. Orangnya di sini. Ya tinggal bertobat saja sudah. Tinggal bertobat saja sudah. Ayo kita rame-rame tumpang tangan. Ya, rame-rame tumpangi tangan. Kurang manjur tumpang kaki sekalian. Karena mau tidak mau orang benar harus hidup oleh iman. Dan mulai bangun sebuah dasar keyakinan dalam hidup. Bahwa aku hidup dari tangan Tuhan, bukan dari
Karena manusia hidup bukan dari uang saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saya mau cerita kesaksian, bukan mau nyombong, tapi saya pengen menjadikan ini sebagai sebuah contoh. Dari sejak tahun 1989, Tuhan panggil saya masuk pelayanan full time. Sampai kira-kira tahun 2004, saya itu melakukan banyak pelayanan keliling. Jadi saya kalau pergi ke satu gereja pelayanan, habis selesai khotbah biasanya dikasih uang persembahan. Kadang saya terima, kadang saya balikin, kadang saya terima untuk saya kasih ke tempat lain. Saya belajar ikuti tuntunan Tuhan. Tapi tahun 2004 saya itu didorong Tuhan untuk merintis jemaat. Nah, ketika Tuhan dorong untuk saya melakukan perintisan jemaat, Tuhan suruh saya stop dari pelayanan keliling. Artinya no income. Saya tidak terima persembahan apapun. Waktu saya memulai perintisan jemaat, Tuhan juga bilang, Stephen, kamu jangan ambil persembahan dan perpuluhan jemaat. Aku yang pelihara kamu. Saya belajar taat. Awalnya saya tidak tahu, sekarang saya baru pahami. Kenapa? Karena sekarang banyak pendeta bisnisnya gereja. Cowok bisnis, cowok gereja. Nah, bisnisnya gereja. Ayat andalannya apa? Berilah kepadamu akan diberi. Yang dipadatkan, digoyang-goyang sampai luber-luber. Saudara tahu itu ayat